ada dan terpelihara sampai detik ini. Terpuji-pujilah namamu Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami percaya lewat pujian penyembahan kami, Engkau telah disenangkan. Dan setiap tanah hati kami saat ini telah menjadi tanah hati yang baik dan subur, untuk siap ditaburi benih firman Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan ini akan bertumbuh, berakar dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, hanya untuk puji dan hormat nama Tuhan. Roh Kudus, ambil alih dalam pemberitaan ini. Dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, beracaralah bagi kami. Pengurapan-Mu yang dahsyat dan luar biasa turun atas hamba-Mu yang terbatas ini, agar lewat bibir hamba-Mu ini Tuhan, pesan Tuhan dapat disampaikan menjadi kekuatan, berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Ya, sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Di hari ini, pagi jam pertama, di hari Minggu ini kita boleh ada dalam ibadah Pentakosta, ya, di mana hari Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Amin. Semua kita telah terlibat di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus dari hari pertama sampai saat ini. Saya percaya ini bukan tradisi, ini bukan sekedar kita memperingati, tetapi memang kerinduan kita adalah benar-benar Roh Kudus itu dipenuhi di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab peranan Roh Kudus itu sangat penting. Walaupun beberapa gereja menganggap ini bukanlah hal yang penting, tapi saya percaya semua kita yang hadir saat ini tahu bahwa Roh Kudus itu begitu penting dan begitu berguna bagi kehidupan saudara dan saya selaku orang percaya. Bahkan Yesus pun telah mengatakan itu. Dia bilang sebelum dia naik, dia bilang adalah lebih berguna bagi saudara dan saya jikalau ia pergi kepada Bapa di sorga. Supaya apa? Ia mengirim Roh Kudus itu, penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Itu berarti Roh Kudus sama pentingnya dengan Bapa, Roh Kudus sama pentingnya dengan Anak. Ketiga pribadi yang setara, sehakikat, sama pentingnya bagi saudara dan saya. Itu sebabnya waktu hari Pentakosta tiba, seperti yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya, Roh Kudus itu dicurahkan dan memenuhi mereka ketika mereka, ya, Tuhan suruh untuk menunggu, ya, di Yerusalem janji Bapa itu turun atas mereka. Nah, salah satu tanda yang saat itu menyertai atau yang terlihat ketika murid-murid itu dan pengikut-pengikutnya, kurang lebih 120 orang yang berada di loteng, di atas loteng Yerusalem, waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Dalam perkataan mereka dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka belajar sebelumnya, tetapi Roh Kudus memberikan itu kepada mereka, dan mereka bisa mengucapkan bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. Dalam perkataan itu mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi sebenarnya kalau kita selidik baik-baik, orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, mulutnya selalu menceritakan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidupnya oleh Tuhan. Apapun keadaannya, ya kan?
mau keadaan susah, mau keadaan senang, selalu memuji, membesarkan nama Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhanlah yang selalu didengungkan dan diceritakan. Itu salah satu ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya kan? Tapi kalau orangnya tinggal bersungut, mengeluh, bertanya mengapa, kenapa, di mana, Tuhan ada di mana, kenapa jadi begini dan begitu, saya yakin orang ini belumlah dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya kan? Sebab salah satu tanda dari dipenuhinya Roh Kudus atas murid-muridnya adalah mereka selalu mempermuliakan Tuhan. Iya kan? Ada tanda yang lain. Bagaimana Petrus, seorang pengecut, ya kan? Karena dia menyangkal Tuhan. Anak kecil datang tanya, engkaukah pengikut Kristus? Dia malah lari dia menyangkal bukan. Bayangkan, bilang iko saja, cuma jadi murid saja, takutnya minta ampun, sampai menyangkal. Tetapi pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, bagaimana ia berdiri di ribuan orang, menyampaikan khotbahnya, menyampaikan Injil dengan penuh kuasa. Oleh karena kepenuhan Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Amin. Bahkan ayatnya kalau kita baca baik-baik, waktu dia berkhotbah, orang-orang yang mendengar saat itu begitu terharu, ya, sampai mereka datang tanya kepada dia, apakah yang harus kami lakukan? Ya kan? Karena apa? Mereka sadar. Kenapa bisa sadar? Karena pengurapan Roh Allah yang begitu dahsyat dalam pribadi Petrus dan murid-muridnya yang lain. Waktu dia sampaikan firman Tuhan, orang-orang pada saat itu tersentuh. Amin. Jadi Roh Kudus itu sesuatu yang sangat berguna, sangat bermanfaat bagi setiap orang percaya. Bukan saja hal-hal yang terjadi di luar, seperti tanda-tanda ajaib, orang berbahasa roh, ya kan, bernubuat, ya kan, mendapat penglihatan, ya, mengajar dan sebagainya. Tapi kalau kita baca dengan cermat sampai selesai pasal 2 ini, bagaimana keberadaan murid-murid Yesus. Waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka selalu berkumpul bersama-sama. Semakin mereka rohani, semakin mereka manusiawi. Ya kan? Kadang-kadang orang kalau semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia semakin sombong rohani. Ya kan? Banyak itu terjadi hari-hari ini. Mau ketemu saja susah. Mau janji saja mesti bikin janji 1 tahun yang lalu. Pakai asisten segala macam. Iya kan? Padahal Yesus tidak pernah pakai asisten. Bahkan kehebatan murid-murid pada saat itu, waktu mereka dipakai oleh Tuhan, waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka tetap biasa saja. Amin. Mereka kumpul sama-sama dengan tekun, ya kan? Dengan serius, dengan fokus secara terus-menerus. Mereka dengarkan firman Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa, dan mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Jadi pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus atas diri orang percaya, itu tidak hanya terjadi di luar, tapi dia terjadi di dalam. Tidak hanya ada di luar, tetapi dia juga melalui kita. 2 hal yang penting yang harus kita ingat, supaya kita tidak menjadi sombong rohani, dan pada akhirnya tertolak pada saat kita datang kepada Tuhan di penghakiman terakhir, lalu bilang, Tuhan, beta berkhotbah bertahun-tahun, beta berdoa orang sakit sembuh, beta usir setan-setan keluar dari orang itu, tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah engkau si pembuat kejahatan. Mengapa? Karena pencurahan Roh Kudus, seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti mata uang. Di satu sisi karunia-karunia roh dia penuhi, karunia-karunia penuh roh dia dapati, tapi di sisi lain karakternya semakin berubah.
Ya kan? Mereka dahsyat dipakai Tuhan oleh luar biasa. Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tapi dalam karakteristiknya dia tetap sederhana. Dia tetap mau berbagi. Dia tetap mau beribadah. Ya kan? Ini ciri-cirinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya tidak menjabarkan tentang kepenuhan Roh Kudus. Ya. Tapi saya ingin setelah semua kita alami selama hari-hari pencurahan Roh Kudus terjadi, kita harus ada satu keputusan untuk kehidupan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karyanya luar biasa dan hebat dalam hidup orang percaya. Tapi kalau kita tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka sia-sialah karya yang terbesar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab begini Bapak Ibu, ada banyak orang yang telah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karunia-karunia roh yang mereka terima dari Allah, mereka pun bisa jatuh ke dalam dosa. Amin. Setiap saudara dan saya yang telah percaya kepada Tuhan, bahkan telah dipercayakan karunia-karunia roh tertentu, saudara dan saya tidak pernah bebas dari dosa. Bukan karena Roh Kudus perannya tidak dahsyat dan ajaib dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi keputusan kita untuk memberi diri kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itulah yang menjadi persoalan. Sebab begini Bapak Ibu, keinginan daging dan keinginan roh itu selalu berlawanan. Ya kan? Sekalipun kita dipenuhi dengan karunia roh, tapi kedagingan kita, sifat natural dari dosa itu tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu seringkali, setiap kali kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Seringkali kita mau untuk selalu tinggal dalam kebenaran, selalu berbuat baik, selalu menolong orang lain, selalu melakukan hal-hal yang baik. Tetapi seringkali hal-hal sebaliknya dari itu justru yang kita lakukan. Mengapa? Karena memang roh dan keinginan daging itu selalu berlawanan. Galatia 5 ayat 17 dia bilang begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya kan? Apa itu keinginan daging? Keinginan daging adalah sifat natur manusia yang berdosa. Ya, keinginan daging pun meskipun tidak diajarkan sekalipun, manusia sudah bisa melakukannya. Karena itu kalau kita membaca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23, sebelumnya di ayat 16, bagaimana Paulus dia menguraikan tentang keinginan daging dan keinginan roh. Pada akhirnya waktu dia jabarkan daging seperti apa, roh seperti apa, keinginan daging seperti apa, keinginan roh seperti apa, dia ambil dalam satu kata. Coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan perbuatan daging telah nyata. Awalnya dia bilang apa? Keinginan daging. Kenapa? Karena Paulus sangat menyadari bahwa yang namanya daging itu sesuatu yang memang tanpa diproses dia keluar sendiri dalam kehidupan setiap insan manusia. Amin. Coba kita perhatikan bagaimana hawa nafsu misalnya, atau percabulan misalnya. Itu sesuatu yang tidak perlu diajar. Ya kan? Anak-anak kecil saja, mereka belum tahu apa itu cabul atau seks. Tanpa diajarkan, mereka tahu itu. Ya kan? Makanya kadang-kadang kita melihat ada kekerasan seksual di bawah umur. Ya kan? Ada kemarin-kemarin ada nikah. Ya. Usia laki-laki 17 tahun
perempuan 14 tahun di Nusa Tenggara Barat sana. Ya kan? Apakah diajar? Tidak diajar. Ya, yang lain iri hati misalnya. Siapa di sini ada diajarkan bagaimana cara iri hati yang terbaik? Ya kan? Artinya waktu kita iri hati, kita tetap sehat saja. Kita tetap muka senyum-senyum saja, tidak rasa apa-apa. Tidak ada. Tanpa diajari pun. Waktu kita lihat orang lain lagi, kita rasa mengiri. Iya kan? Sudah apa uang dari mana lagi? Iya kan? Padahal cuma kerja begitu saja, tapi sudah ada apa-apa. Iya kan? Kadang-kadang itu muncul. Iri hati ini sesuatu yang memang tanpa diajar akan ada dalam hidup kita. Iya kan? Tetangga beli kulkas, dia belum cok, kulkasnya mesin belum jalan, freonnya belum naik, kulkasnya belum dingin, sebelah kita sudah kedinginan misalnya. Ya kan? Tetangga beli motor baru, dia pagi-pagi belum setarakan kasih hidup mesinnya lagi. Kotong sabda rumah suka panasan ambil kipas badan. Ya kan? Itu iri hati. Ya kan? Amarah, simpan pendam marah sampai matahari terbenam berapa kali pun ada dalam diri orang tertentu. Bahkan sampai tahunan, bahkan sampai mati. Ya kan? Kita nimbar ini banyak. Orang Bakalai, orang bilang sampai 7 turunan pun beta punya keluarga tidak akan pernah berdamai dengan kamu orang. Sampai beta mati pun jangan pernah datang ke kubur dilihat beta. Bayangkan itu orang. Ini amarah. Tidak pernah diajarkan, tapi memang akan ada di dalam kehidupan setiap manusia. Itu sebabnya ini keinginan-keinginan yang selalu berjuang, ya, melawan jiwa kita. Tanpa ada perlawanan, dia selalu menggugah kita, selalu mengganggu kita untuk selalu melakukan hal-hal yang namanya perbuatan-perbuatan daging itu. Sementara roh, keinginan roh, Paulus bilang akan dengan buah roh. Ya, ayatnya yang ke-21 kalau tidak salah, coba dibuka. 22. Ya, tetapi buah roh. Ya kan? Bayangkan perbuatan daging, keinginan roh. Buah ini dia melalui proses. Ya kan? Adakah buah yang langsung bunga langsung masak? Tidak ada. Bahkan sebelum bunga pun buah itu tidak pernah jadi. Makanya buah itu terjadi. Paulus simpulkan sebagai buah roh itu karena memang semuanya itu melalui proses. Ya kan? Dari tunas sampai bakal buah besar, buah setengah matang sampai buah matang. Itu proses. Makanya Paulus mau menunjukkan bahwa keinginan roh itu dinamakan dengan buah roh. Ya, kasih dalam kehidupan saudara dan saya itu perlu dilatih. Ya kan? Kadang kita mau memberi misalnya, kalau kita merasa bahwa orang itu memang mampu untuk melihat kita orang kembali, atau karena dia pernah membantu kita, makanya tidak salah kalau hari ini kita membantu dia. Tetapi bagi orang yang kita rasa orang itu belum bisa atau tidak mampu mengembalikan apa yang kita lakukan bagi dia, pasti kita akan pikir-pikir. Iya kan? Betul ke saya? Betul. Padahal kita bilang, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang demikian. Apa bedanya? Tetapi sekalipun orang itu berbuat jahat, kita tetap berbuat baik. Itu perlu proses. Amin. Latihan. Tidak jadi dengan sendirinya. Kesabaran sama. Iya kan? Aduh, kalau labe ini. Tapi memang minta suruh sabar. Janji, tapi mulut terputar terus. Rasa-rasa muka keluar kata-kata yang saya pantas saja. Iya kan? Tapi karena diminta,
Ya, untuk harus sabar karena ini buah roh yang harus kita tampilkan dalam hidup kita. Maka kesabaran itu harus tetap dilatih. Amin. 1 kali ada baik, 2 kali sumulai, 3 kali bakalai. Itu kadang-kadang prinsip orang Maluku begitu. Artinya kesabaran mereka hanya 3 kali saja dicoba. Lebih daripada itu, ya, pele putus malintang patah. Ya kan? Mau jadi apa saja jadi. Padahal tidak. Alkitab bilang 70 kali 7 kali. Pengampunan itu harus diberikan bagi orang yang bersalah kepada orang. Artinya tanpa batas. Mau orang itu bahkan berkali-kali dia lakukan hal yang sama pun tetap harus ada pengampunan. Apakah itu langsung sekejap potong dapat? Tidak. Pasti melalui latihan. Amin. Nah, yang berikut adalah keinginan daging selama kita hidup di dunia ini akan selalu berjuang melawan kita. Ya, pertama Petrus 2 ayat 11. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Saudara dan saya ini kan pendatang kan? Kita bukan orang yang menetap di sini kan? Kita hanya perantau. Iya kan? Jadi suatu saat kita pun akan kembali ke tempat kita. Supaya jangan kita terhalang oleh apa yang kita tuju, maka keinginan daging selalu dia berjuang untuk menghambat tujuan baliknya kita. Makanya di ayat itu dikatakan, kamu menjauhkan diri sebagai perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, tanpa lawan pun dia selalu lawan kita. Apalagi lawan dia lebih kapanasan lagi lawan kita. Makanya dengan kekuatan diri sendiri, saudara dan saya tidak mungkin mampu melakukan itu. Amin. Siapa sini yang usaha dengan kekuatan diri sendiri mampu kalahkan itu? Tidak ada yang berhasil. Karena itu betapa pengaruh, betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, dia berperan sungguh luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga jangan anggap remeh itu Roh Kudus. Ada gereja-gereja yang menganggap remeh Roh Kudus. Makanya dalam jumlah dan kualitas jemaatnya tidak pernah bisa bertumbuh. Ya kan? Karena yang memberikan pertumbuhan itu Allah. Melalui Roh yang Kudus. Saudara dan saya bicara dengan seseorang, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menasihati dia dengan firman Tuhan. Kalau itu urapan Allah, walaupun sederhana bahasa kita, walaupun kita bukan orang terpelajar, kita hanya ibu rumah tangga atau bapak keluarga biasa saja, tapi kalau itu pengurapan Allah, ya, ketika Roh Kudus memenuhi kita, perkataan kita itu sungguh mengandung kuasa. Ya kan? Amin. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya kembali lagi, bagaimana keinginan daging itu berjuang melawan kita. Ya, di dalam Roma 7 ayat 19. Di sana dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Inilah pertentangan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sehingga meskipun saudara telah lama menjadi orang percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, bahkan telah dipenuhi oleh Roh Kudus sekalipun, dan diberi atau dianugerahi karunia-karunia roh, tapi dalam kehidupan saudara dan saya tidak akan pernah kebal daripadanya dosa. Mengapa? Karena selalu ada pertentangan antara roh dan keinginan daging. Makanya mau bikin yang ini, tapi kagak lagi yang bikin yang lain. Ya kan? Sujanji Tuhan, betani tahun ini saya mau lagi macam begini, tapi pas Januari akan berubah lagi, berbalik. Ada kesan tipe begitu? Ada. Ada orang yang biasa janji-janji, Tuhan beta semua yang begini lah. Sudah bertekad, sudah tahu kebenaran firman Tuhan, sudah diajarkan, sudah konseling berkali-kali. Oh iya sudah, beta semua hidup macam begini, dampaknya seperti ini, sakit dan menderita.
tapi kemudian berbalik lagi. Ya kan? Ada yang begitu saya Bapak Ibu. Pasti ada. Dalam bidang-bidang tertentu, dalam sisi-sisi tertentu, itu pasti masih ada dalam kehidupan saudara dan saya. Iya kan? Kadang-kadang kita berjanji Tuhan kita ini saya mau manggili kepada orang yang lebih apapun juga. Iya kan? Tapi kadang-kadang kita lihat usaha yang sama, dia makin hari makin maju, ketong kubulan masih belum maju lagi, bajalan lewat dia mutoko, pasti kita saya mengangkat mutoko. Iya kan? Ada itu. Dia bilang, aduh ketong sunyi sih mengangkat, dia pulang, aduh jangan angkat, berjalan angkat tanpa lain. Kenapa bisa begitu diri? Padahal su janji, su nekat, su tahu kalau iri hati itu akar dari segala kejahatan. Iya kan? Akhirnya orang maju cerita orang pakai-pakai. Ya kan? Akhirnya orang maju bilang orang pakai penglaris. Kenapa? Iri hati. Orang jual barang bagus kita bilang KW. Semua hal dipakai. Karena iri hati adalah akar dari segala kejahatan. Itu sebabnya begini, Bapak Ibu. Kita memang sudah niat saya bikin, tapi pada akhirnya kita bikin juga. Kita memang sudah berjanji dan tahu akibatnya, tidak lagi mau melakukan, tapi pada akhirnya kita orang melakukan lagi. Karena itu, tidak ada cara lain untuk mematikan keinginan daging. Roma 8 ayat 13, dia bilang begini. Tetapi, bagian B, tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi tidak ada cara lain Bapak Ibu, selain harus roh itu yang berkuasa dan mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya hidup saudara dan saya tidak sekedar dipenuhi, tapi bagaimana roh itu memimpin, mempengaruhi, dan menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, Galatia 5 ayat 25. Di sana dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh ini adalah Roh Kudus, karena tulisannya adalah huruf besar awal kata itu. Ya kan? Jadi kalau kita mau hidup oleh roh Allah, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh Allah atau Roh Kudus. Nah, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah sebuah pilihan, tapi suatu keputusan yang harus dibuat. Ya, mengapa? Karena kita harus menetapkan hati kita untuk hidup baik berpikir, berkata-kata, bertindak di bawah pimpinan dan pengaruh serta bimbingan Roh Kudus. Ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang tidak lagi menuruti keinginan diri sendiri. Hidup tidak lagi menuruti keinginan daging. Hidup tidak lagi mengikuti keinginan duniawi, tetapi mengarahkan pikiran kita, kehendak kita kepada pikiran dan kehendak Allah. Ya, saudara dan saya orang percaya harus berusaha mengerti kehendak Allah sampai pada tingkat sempurna. Dan itu sesungguhnya adalah pergumulan inti, pergumulan setiap kita orang percaya. Amin. Ketemu banyak menggumuli sesuatu melebihi mengerti kehendak Tuhan. Ya kan? Padahal memahami dan mengerti kehendak Tuhan, itulah yang paling penting dalam kehidupan saudara dan saya. Orang bergumul supaya sembuh dari sakit, itu tidak salah. Itu baik. Siapa mau hidup sakit-sakit? Ya kan? Orang mau bergumul untuk supaya jabatannya makin hari makin naik, itu tidak salah. Promosi naik, itu tidak salah. Ya kan? Orang bergumul supaya ekonominya pulih, itu baik dan itu tidak salah. Usaha harus tambah maju, itu baik dan tidak salah. Tapi jangan sampai pergumulan itu melebihi pergumulan saudara dan saya mengerti kehendak Allah. Mengapa? Hal-hal yang kita gumuli selama ini, baik jabatan, karir, ekonomi, kesehatan, dan apapun itu, semuanya itu bersifat sementara. Amin.
mau tinggi jabatan apapun, usia orang membatasi. Ya kan? Usia pensiun berapa? Kalau tidak salah 58 tahun. Kadang-kadang kalau jabatan sudah di atas, golongan sudah tinggi, mungkin perpanjang 1-2 tahun. Tapi laba-laba itu tetap selesai juga. Purnawirawan juga, pensiun juga. Amin. Kekayaan yang kita miliki bisa timbul tenggelam. Kadang maju, kadang turun. Ya kan? Bahkan kalau kita berusaha untuk jaga sebaik-baik apapun, Alkitab bilang, karat dan lengat akan merusakkannya. Pencuri datang, membongkar dan mencurinya. Ya kan? Mau simpan baik dimanapun. Bahkan kalau pengawalan ekstra ketat pun, taruh di bank Swiss pun, atau bank di Eropa pun, saudara pun pasti akan meninggalkan semua kekayaan saudara. Amin. Hidup ini cuma selembar surat sebenarnya. Waktu lahir, akte lahir. Ya kan? Waktu selesai sekolah, ijazah. Kadang-kadang palsu juga tidak, tukang saya tahu. Ya kan? Punya uang banyak di bank, dibuktikan dengan buku tabungan saja. Ya kan? Punya rumah sana sini, tanah sana sini, buktinya cuma sertifikat dan IMB yang kita miliki. Surat saja. Bahkan hari terakhir pun yang nanti kita tidak lihat adalah surat kematian. Jadi semua itu surat. Artinya semua itu sementara. Tetapi sebagai manusia seringkali itu menjadi tujuan pergumulan yang paling inti dalam kehidupan kita, tanpa berjuang untuk mengulik bagaimana kita mengerti dan memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Tidak salah kerja keras, tidak salah untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, tapi jangan sampai melakukan yang terbaik lupa pada kehendak Allah. Ya. Sebab di dalam pertama Yohanes ayat 2, pertama Yohanes 2 ayat 17, di sana dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya kan? Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu yang tadi saya bilang. Apalagi hari-hari ini kondisi ekonomi tidak membaik. Ya. Saya dengar di sana orang tawar tanah sini sana, tapi tidak ada orang yang mau membeli. Walaupun tanah yang strategis sekalipun, harga yang diturunkan sekalipun, tapi orang masih berpikir untuk membeli. Kenapa? Memang keadaan ekonomi dunia, bahkan keadaan ekonomi bangsa ini lagi tidak baik-baik saja. Ya kan? Kemarin waktu saya sampaikan khotbah pada malam hari Kamis, ya, pada pencurahan Roh Kudus, saya lihat ya di medsos bagaimana seorang hamba Tuhan, ya, dalam podcast seseorang waktu dia diwawancarai, dia bilang begini, bulan depan, bulan Juni, bulan ini sudah dimulailah resesi ekonomi, dan itu terjadi selama 2 tahun, 2025-2026. 2027 itu mulai bangkit, tapi itu bagaikan orang yang baru bangun dari tidur, masih cuma kucek-kucek mata, belum melakukan apa-apa. Artinya belum bisa bergerak. Tahun 2032 baru ekonomi itu pulih kembali. Dasarnya apa? Karena hutang luar negeri bangsa ini besar, 600 sampai 700 triliun. Donald Trump pun tidak akan memberi bantuan kepada bangsa ini dalam bentuk hibah. Itu berarti dolar akan menanjak, akan melonjak, rupiah akan jatuh. Kemudian karena kondisi ekonomi yang lagi turun, target pajak tidak akan terpenuhi. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang membiayai anggaran-anggaran yang ada pada bangsa ini. 3 hal ini dia bilang, betapa repotnya itu, ya kan? Tapi saya percaya begini, ada maksud Tuhan di dalamnya. Ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Sebab hari-hari ini, meskipun orang Kristen sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, mereka makin rohani,
tapi mereka juga makin duniawi. Ya kan? Gereja-gereja dibangun megah-megah, tidak salah. Pakaian mereka, jam tangan, aksesoris mereka luar biasa tingginya harganya. Tetapi disayangkan ada jemaat umat Tuhan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Seharusnya seperti jemaat mula-mula itu. Jemaat yang pertama terjadi. Bagaimana mereka yang lebih melihat yang kurang. Itu tandanya orang dia penuhi oleh Roh Kudus. Itu artinya orang semakin baik rohaninya. Jadi semakin baik rohani, seharusnya semakin manusiawi. Itulah keadaan. Makanya perlu sekali saudara dan saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Kita bisa mengerti kehendak Allah. Nah, bagaimana cara hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kejadian 6 ayat 9. Di sana dibilang begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Saudara dan saya sudah ada di posisi yang namanya dibenarkan karena pengorbanan Kristus Yesus. Tetapi tidak sebatas itu. Saudara dan saya pun harus hidup di dalam kebenaran. Untuk dapat hidup di dalam kebenaran, maka Roh Kudus harus menuntun kepada kita. Karena dialah Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh segala kebenaran. Saudara dan saya tidak akan mungkin memahami firman Tuhan dengan jelas kalau tanpa tuntunan Roh Kudus. Saudara baca, bahkan Tuhan yang menjadi obat untuk tidur. Ya kan? Ada beberapa orang Kristen yang melakukan itu. Kasana, saya bisa tidur, balik saya dapat tidur, karena poro yang kosong misalnya. Akhirnya ambil Alkitab baca. Karena tulisannya kecil-kecil, mau pahami dia atau apa, akhirnya kaget lagi sudah manggarong. Bisa saja. Iya kan? Karena sekarang tuntunan Roh Kudus. Dialah yang menuntun, dialah yang memimpin kita untuk mengetahui segala kebenaran. Makanya membaca Alkitab harus minta tuntunan Roh Kudus. Kalau tidak, kita tidak akan memahami. Roh Kudus bukan saja mengajar kita, menuntun kita, memimpin kita kepada kebenaran, kepada firman Tuhan, tapi dia juga menuntun kita, memimpin kita untuk bisa melakukan kebenaran itu. Amin. Amin. Jadi kalau kekuatan diri sendiri, saudara dan saya tidak akan mampu. Supaya bisa seperti itu, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, bergaul karib dengan Allah. Ya, Nuh itu hidup orang yang bergaul karib dengan Allah. Hidup bergaul karib dengan Allah berarti rajin baca Alkitab. Karena Yohanes 1 ayat 1 dia bilang apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan? Bagaimana cara kita berbicara dengan Tuhan? Baca itu Alkitab. Iya kan? Kalau kau nonton TikTok, kau scroll sana sini, kadang-kadang lagi di pesawat susampi. Iya kan? Kadang-kadang lagi kau tunggu istri belanja, selesai datang masuk dalam motor. Karena apa? Lancar, jari bermain. Iya kan? Baik kalau lihat itu hal-hal yang baik. Kadang-kadang yang dipertontonkan hal-hal yang sebenarnya mengumbar seksualitas dari lawan jenis. Iya kan? Ada. Sekarang itu godaannya cukup kuat, Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini ketemu bilang ketemu saya nggak ada dosa, sama bilang ketemu saya kebal dengan dosa. Dosa itu selalu datang. Makanya Roh Kudus kalau tuntun, oh dia bilang itu salah. Mata kita kesebutan, terus dia bilang, kamu ada. Jadi baca firman bukan sekedar baca, dengar firman bukan sekedar dengar, tapi mari dengar dengan saksama dan minta tuntunan Roh Kudus.
Barangkali kita yang di depan ini menyampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan, bisa saja terbatas, ada yang keliru. Tapi kalau saudara di rumah baca Alkitab, saudara akan tahu, oh Bapak Gembala itu bilang ada saran sini. Kenapa kemarin dibilang begini? Maksudnya padahal bukan ini. Kenapa? Kita pun harus dituntun oleh Roh Kudus. Kalau tidak dituntun bisa melenceng. Saudara waktu baca di rumah dengan tuntunan Roh Kudus, saudara malah bisa lebih paham daripada apa yang kita sampaikan dengan terbatas waktu seperti ini. Amin. Amin. Makanya back to Bible. Bahasa seranya bilang begitu. Ya kan? Rajin baca Alkitab. Yang sampai malam-malam saya dapat tidur, dicari orang pun wifi lalu jebol lalu duduk nonton sampai mata-mata menyala. Hampir siang baru pulang. Padahal kita di rumah buka baca saya. Dia yang pakai jaringan, dia yang pakai data, ya kan? Dia yang perlu sambung-sambung cari orang di belakang rumah atau di kantor manapun, saya perlu tidak buka baca saya. Ya kan? Mau kemana Bapak John? Amin. Kadang-kadang kita bisa tahu orang di luar lebih baik daripada Tuhan Allah yang kita tahu. Iya kan? Orang di dunia yang saya kenal kita, saya pernah bantu kita, saya pernah lihat kita lebih cari tahu dong daripada Tuhan Allah. Punya kehendak. Ya kan? Keliru. Makanya hidup tidak ada perubahan karena itu. Ya. Nah Bapak Ibu, selain dari Alkitab, Tuhan pun berbicara di hati kita. Ya. Ada kesan Bapak Ibu rasa? Pasti ada. Di dalam Efesus 3 ayat 16. Di sana dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ya kan? Saya pernah mengalami itu. Ketika timbul suatu masalah yang besar yang sulit kami hadapi. Lalu kemudian saya berjalan, ya, tanpa saya sadari, saya melihat kepada suatu bangunan yang baru bangun. Lalu kemudian di dalam hati saya, dia tanya baik-baik, mau kayak begitu? Dia mengaku iya. Lalu di dalam hati dia balas gini, robahkanlah Tuhan. Saya percaya itu Roh Kudus. Dan ketika saya rubah, itulah yang terjadi. Makanya kalau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu luar biasa Bapak Ibu. Iya kan? Dia tidak saja ajar tentang kebenaran, tapi dia memberitakan hal-hal yang terjadi di depan. Hari ini kita hidup dengan banyak ketidakpastian, tapi kalau oleh pimpinan Roh Kudus, dia akan tuntun kita bikin apa? Dia akan tuntun kita lakukan apa? Dia akan tuntun kita buat apa? Ya kan? Itu fungsinya. Makanya dia bicara juga di dalam hati kita. Selain Alkitab yang kita baca, dia juga bicara dalam hati kita. Ya kan? Alkitab bilang bukan karena dia bicara dengan dirinya sendiri, tapi apa yang dikatakan Allah, itulah yang disampaikan kepada saudara dan saya. Jadi itu kebenaran. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kehidupan kita jangan sampai pada titik percaya saja kepada Tuhan. Ya, ada orang banyak yang cuma gitu. Yang penting beta pergi gereja, yang penting beta percaya Tuhan. Selesai. Hidup menjadi apapun tidak masalah. Sekali selamat, tetap selamat. Buat jangan, salah. Sesat itu pengajarannya. Ya kan? Apa artinya Paulus bilang kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar? Keselamatan kita terima pemberian Allah, bukan usaha orang. Itu anugerah. Artinya posisi kita diselamatkan, dibenarkan. Tapi untuk mencapai apa yang telah Tuhan siapkan, di mana Yesus naik pergi siapkan tempat tinggal, karena keinginannya adalah di mana dia berada, saudara dan saya berada. Saudara dan saya harus mengerjakan keselamatan itu. Amin.
Amin. Makanya untuk lakukan itu tidak bisa sendiri, harus dengan Roh Kudus. Jadi tingkat percaya saja jangan sampai di situ. Tingkat dianugerahi karunia-karunia Roh pun jangan sampai di situ. Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang percaya kepada Tuhan, orang beragama itu, orang di gereja itu yang lakukan itu. Bahkan di ayat yang berikut, pada hari terakhir, ya kan? Akan datang orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, menyembuhkan demi namamu, mengusir setan demi namamu? Ini apa? Pelayanan. Tapi apa yang Tuhan bilang? Ya, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Bayangkan hari-hari dalam muka ada di gereja, tapi Tuhan pada akhirnya bilang, kita tak kenal kamu orang. Luar biasa sadisnya itu. Ya kan? Kenapa? Kenapa sampai orang bisa bernubuat, melakukan hal yang hebat karena Roh yang luar biasa, tapi Tuhan bilang saya kenal, dan dia bilang pembuat kejahatan. Kenapa? Karena karakter mereka tidak sesuai standarnya Tuhan. Pertama Korintus 13 ayat 8 dia bilang apa? Kasih tidak berkesudahan. Bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berakhir. Artinya karunia-karunia roh pasti selesai. Tetapi yang tinggal tetap adalah bagaimana karakter kita sesuai kasih Allah itu, yang menentukan kita ada sampai selama-lamanya. Karena itu jangan balaga dengan hal-hal yang cuma karunia-karunia saja. Itu tidak salah. Itu kelengkapan dalam pelayanan kita. Saya pun bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan. Itu pun juga karena karunia Roh Kudus. Iya kan? Pemalu macam begini. Berdiri cerita, kalau dua orang saya rasa terlalu banyak untuk sampaikan, jangan sampai salah dan begini dan begitu. Iya kan? Apalagi berdiri di depan jemaat dan yang sampaikan adalah firman Tuhan. Itu bukan karya yang gampang. Kalau saat ini saudara mau di depan pegang tangan dengan saya pun, tangan saya masih dingin. Karena saya biasa gugup. Ya, saya gugup. Bukan AC terlalu dingin, karena memang gugup dalam menyampaikan. Berdiri di depan macam begini. Iya kan? Tapi saya percaya karena urapan Allah. Makanya saya lihat wajah-wajah yang serius mendengar betul-betul apa yang saya sampaikan. Bukan karena kegagahan, kepintaran, kecerdasan, tidak. Saya kadang-kadang mau nonton YouTube yang biasa Bapak Majelis Abang rekam juga. Saya kadang-kadang malu nonton akang kalau saya khotbah. Ya. Kemarin istri saya buka gini, dia coba, Bapak dengar. Sudah. Karena kata-katanya kalau saya dengar sini belum sesuai, maksudnya gini, maksudnya saya teratur. Kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Ambon, Maluku, kadang-kadang akan terbulak-balik. Karena yang kita siapkan itu sudah tertera di situ. Tapi waktu kita nonton sampaikan, ada banyak hal yang kita lihat seng pas. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengerti, saudaraku bisa mengerti, itu karena urapan Roh Kudus. Amin. Makanya begini, jangan ketong malas. Jangan ketong jadi orang yang pasif dalam gereja. Sebab amanat agung itu menjadi tanggung jawab semua orang percaya. Amin. Bapak Ibu mungkin berdoa saja, orang bisa tersentuh hati. Walaupun berdoa mungkin kaki kepala, kepala di atas, kaki di bawah, kepala di bawah, kaki di atas. Iya kan? Tapi kalau itu urapan Allah, dahsyat karena penuh kuasa. Iya kan? Saya pun tidak menyangka. Dulu ada satu bapak, dia cuma datang berdoa saja waktu dia ada tugas di Somlaki. Dan doanya juga doa biasa-biasa saja. Bahkan seringkali saya menolak atau mengelak. Kalau sudah dia pun dalam muka, saya lari ke setinggal. Karena ini pasti dulu cerita, lalu saya lama berdoa dan berdoa. Tapi coba lihat hari ini. Apa yang terjadi pada diri saya. Karena itu bukan dia.
Itu bukan siapapun, tapi karena Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudusnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari jangan sampai pada batas itu. Hanya percaya, hanya dalam pelayanan, tapi harus bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, hidup dipimpin Roh Kudus akan menjadikan kita adalah anak Allah. Roma 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini berarti tidak ada diskriminasi untuk menjadi anak Allah. Asal dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak Allah. Tetapi sebaliknya, walaupun kita seorang yang aktif di gereja, kita pelayanan, kita berkhotbah dengan luar biasa, tapi kalau jika hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita juga bukan anak Allah. Amin. Karena ayatnya mengatakan ini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Itu. Jadi walaupun ketong ini aser di muka, ketong ini cuma tukang parkir di muka, tapi kalau hidup ketorang dipimpin oleh Roh Kudus, itu masih lebih baik daripada berdiri di depan tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Statusnya beda. Memang pelayanan, tapi belum tentu jadi anak Allah. Tapi kalau ketong di luar sana cuma sekedar atur mobil, atur motor, tapi karena memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ketorang adalah anak Allah. Bahkan sebagai anak, ayatnya yang ke-17, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, artinya bahwa janji-janji Allah yang kita baca di dalam Alkitab, janji-janji Allah yang kita klaim untuk ada dalam kehidupan saudara dan saya, itu pasti menjadi bagian hidup saudara dan saya. Ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Bangga kesini jadi anak Allah. Bangga. Jadi anak pejabat saja minta ampun, berjalan seinjak kaki, muka terangkat ke atas. Iya kan? Bapak bupati yang cuma pegang tangan di bupati saya sombongnya minta ampun, apalagi anaknya. Iya kan? Yang cuma foto saja. Antum yang kenal siapa di pinggir, tapi tunjukkan setiap waktu. Kenapa? Banggalah, bupati baru, muda, gaul lagi. Ose sama-sama, baru peluk lagi begini. Ya kan? Bangga. Padahal antum cuma 2 periode mungkin. Ya kan? Paling lama. Dan kekuasaan kewenangan pun terbatas. Ya kan? Janji 100 hari belum tentu tercapai. Kenapa? Anggaran saya mampu. Tapi kalau Allah kan kuasanya tidak terbatas. Dia bisa melakukan apa saja. Sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil. Masa saya bangga jadi anak Allah? Harus bangga melebihi yang lain. Tapi untuk dapat kebanggaan itu, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya kan? Janji bukan janji manusia. Janjinya adalah janji Allah. Janji Allah itu harga diri Allah sendiri. Karena apa yang dia katakan, dia pasti akan melakukan itu. Ya kan? Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia, sehingga apa? Ia berdusta. Allah bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berbicara dan tidak melakukannya, atau tidak berbicara dan tidak menepatinya. Apa yang dia bilang, apa yang disampaikan di dalam firman-Nya pasti digenapi, asalkan hidup saudara dan saya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga menjadikan kita adalah anak Allah. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mau bilang untuk kita semua, mari jangan ada dalam posisi percaya, jangan hanya ada dalam posisi pelayanan, tapi marilah hidup ini Tuhan atur sesuka hati melalui Roh Kudusnya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari tim pelayan Allah maju ke depan.